kasih buat rekan-rekan media pada kesempatan hari ini pada tanggal 28 Februari 2026 kita di sini berkumpul ingin melakukan topik pers dengan berita-berita miring yang di luar sana yang di Metro 24 dan Pos Metro. Jadi pada kesempatan ini saya selaku kuasa hukum yang diberi kuasa oleh saudara Abdul Rauf dan saudara Ramadi. Ketepatan di sini Pak Abdul Rauf telah membuat laporan polisi di Polsek Medan Area. Begitu juga Bapak Ramadi telah membuat laporan polisi di Polda Sumatera Utara dengan terlapor saudara Acil Lubis. Jadi buat rekan-rekan media dan masyarakat di luar sana, di sini telah terjadi berita-berita miring, seolah-olah seakan-akan ini di framing. Kenapa saya bilang seperti itu? Klien saya Abdul Rauf dan klien saya Pak Ramadi telah diduga melakukan penyerangan atau penganiayaan terhadap saudara Acil Lubis. Itu tidak benar. Itu adalah berita bohong. Yang sejujurnya adalah klien saya Abdul Rauf dan Ramadi disekap, dianiaya, diintimidasi dengan kekerasan. Di sini klien saya nanti Abdul Rauf akan menjelaskan apa yang terjadi pada dia pada saat kejadian itu. Begitu juga saudara Ramadi, dan begitu juga pada saat sekelompok orang masuk ke komplek. Nanti akan dijelaskan oleh saksi fakta yang ada pada saat tepat apa sebenarnya yang terjadi pada saat itu. Jadi untuk memberikan waktu, saya akan memberikan waktu dan ruang untuk klien saya Pak Abdul Rauf untuk menjelaskan apa yang terjadi pada dia. Silakan. Pertama kali saya masuk rumah dalam perjalanan seperti itu, berbalik ke depan saya di stop dan dipukuli, saya terjatuh ke bawah, tangan saya diborgol, baru saya dimakan tai, saya dipukuli, baru saya diikat sama kepling. Yang tusuk siapa itu Pak? Kepling. Bagian mana Bapak ditusuk? Malah. Saya jelaskan sekali lagi, seorang kepling aturan mengayom, bukan malah membuat seperti itu. Ini kepling saya luar biasa. Saya akan ambil tindak tegas terhadap saudara. Lalu apa lagi terjadi sama saudara? Saya baru kilometer. Yang direm yang kencing siapa? Saudara Agus. Itu si Agus itu apa hubungannya dengan dia? Bekerja siapa? Acil Lubis. Ini Acil Lubis, bekerja Acil Lubis. Lalu yang terjadi ini diseret hingga buka. Hasil visum sudah keluar. Saya minta kepada Bapak, khususnya Bapak Kapolsek Medan Area, Bapak adalah teman saya. Begitu juga Bapak Kanit, begitu juga Bapak Kapolres Medan. Ini mohon ditangkap ini orang, Acil Lubis. Siapa ini orang saya tidak tahu. Kalau orang yang sudah melakukan tindakan kekerasan, ini sudah ada laporan polisi. Lihat, ini laporan polisi. Mohon ditindak tegas. Saya mohon ditindak tegas. Lalu, saudara Ramadi, saudara jelaskan apa kejadian yang dialami saudara pada saat kejadian. Silakan. Saudara Rauf setelah di pos, saya di stop ini beracil. Saya dipukuli mereka. Saya tendang, pukul, kaki sebagai tidak manusiawi saya di mereka. Saya merasa sakit hati. Semoga saya tidak terima saya buat. Bagi anak istri saya, apa mereka bilang pada saya tidak menjelaskannya. Jadi, warga media ini juga merupakan korban yang mereka dituduh melakukan penganiayaan terhadap Acil. Itu tidak benar. Buat masyarakat di luar sana, arif dan bijaksana dan berpikir. Kenyataan dan fakta sejujurnya adalah mereka korban yang melakukan adalah saudara Acil Lubis, seorang aktivis. Seperti itu perbuatan aktivis. Salah benar itu. Lalu pada saat kejadian di lokasi, pada saat masuk ke gerombolan teman, itu mereka menyelamatkan, bukan menyelamatkan yang dibilang saudara Abdul Qadir, anaknya terkena lemparan, anaknya terkena benda tumpul. Itu tidak benar. Mereka menyelamatkan temannya yang disekap. Untuk itu akan dijelaskan oleh saksi fakta yang pada saat itu ada. Silakan. Kuat, saudara.
dalam, anak saya ini masih dalam. Sampai tahun siang, sampai tidak menyerang. Tidak ada menyerang anak kecil Tidak ada. yang pengakuan saudara terkorir. Tidak ada ya? Tidak ada. Sedikit pertanyaan Pak dari awak media, ada informasi yang beredar kalau orang tuanya membuat laporan yang mengatakan bahwa anaknya terkena lemparan daripada OTK yang masuk ke dalam komplek. Apakah benar ada? Tidak ada. Jadi, buat semua yang ada di pada saat ini, berdiri. Ada apa tidak menyerang? Tujuan saudara datang ke tempat ngapain? Kawan, tidak ada langsung, tidak ada melempar anak di bawah umur. Tidak ada ya? Malah sana melempar. Dia mereka melempar. Silakan. Apa dan saya nggak tahu, tiba-tiba disuka hukuman. Tapi pada tahu dia datang karena melihat. Dan saya melihat mereka bilang kami menyerang. Kalau kami menyerang itu di luar juga, Pak. Kami di luar juga. Kami semua tuh, Pak. Benar semua kami. Tidak ada kami ribut. Kami ambil dia saja dengan semua kerja. Daripada kami maju. Ya. Udah, dulu. Jadi buat rekan-rekan media, saya mohon sebarkan ini sebanyak-banyaknya agar viral biar tahu fakta yang sebenarnya, apa kejadian yang sebenarnya. Jadi saya memohon kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, khususnya Bapak Dirkrimum, ini ada LP kita Pak, LP atas nama Ramadi pada tanggal 15 Februari 2026 pukul 22.34. Mohon Pak, ini cermati Pak, dan ini mau diproses. Saya akan ke Polda Sumatera Utara pada Residen. Ini mau ditindaklanjuti Pak. Begitu juga buat Bapak Kapolsek Medan Area, Bapak Kapolres Medan, mohon diatensi Pak, agar fakta sebenarnya terungkap. Terima kasih. Waktu saya melintas, lagi maghrib, saya melihat ada keramaian. Saya berhenti dan melihat ada apa. Kan saya bertanya, ada apa? Ini begini. Saya melihat korbannya, siapa korbannya? Saya lihat mereka. Babak penuh tersandar di tembok. Nah, kemudian Bang Acil itu memegang gerahnya si Rauf sambil berkata, siapa yang menyuruhmu? Itu menendangnya. Saya pesan jangan dipukuli lagi. Dan si Agus memukuli kembali, saya larang. Cuma itu aja yang saya tahu. Jadi pada saat di sana siapa saja yang ada di lokasi pada saat kejadian Pak? Yang saya tahu namanya ya Acil, Kurnia, Kepling, Agus, dan security, dan banyak lagi tapi saya tidak tahu nama-namanya. Pada saat ada Pak Kepling, apakah Pak Kepling tidak melerai atau tidak memisah supaya Abdul Rauf sama Ramadi tidak dipukuli Pak? Saya tidak melihat dia berkata begitu, cuma saya berkata sama Kepling, tolong jangan dipukuli lagi. Tapi Bapak melihat langsung bahwa Agus dan Acil ada ikut memukuli Rauf. Bang Acil dia bilang yang Abdul Rauf. Pada saat itu, bagaimana kondisi Abdul Rauf dan Ramadi Pak yang Bapak lihat? Saya sudah babak belur. Dan misalnya saya ngomong gimana melihatnya lagi kan, mukanya udah bunga-bunga. Tangan diborgol di belakang. Saya nggak tahu lagi habis itu setelah saya bilang jangan dipukul lagi, saya pergi. Setelah saya pergi mungkin mereka mau mukul lagi, saya nggak tahu kan. Keterangan Bapak ini bisa dipertanggungjawabkan bahwa tidak ada yang memaksa Pak ya, untuk bisa. memberikan keterangan dan kesaksian ini Pak ya. Pak. Baik, Pak. Terima kasih Pak.